Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peri Irawan dari kelas Sistem Informasi 22E mau mempresentasikan tugas remedial UTS mata kuliah Statistik. Saya mau menjelaskan mengenai pengenalan software R. Apa itu R? Apa itu software R? Jadi, software R itu adalah sebuah bahasa komputer, bahasa komputer yang digunakan dalam lingkungan pemrograman interaktif untuk analisis data dan grafik. Ini adalah bahasa tingkat tinggi yang dirancang khusus untuk komputasi analisis data. Lingkungan R bertujuan untuk memfasilitasi dan mendorong analisis data-data yang baik dengan menyediakan berbagai fitur. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa fitur tersebut. Nah, yang pertama adalah organisasi penyimpanan dan pemanggilan data. R menyediakan fasilitas yang mudah digunakan untuk mengatur dan mengelola data dari berbagai penggunaan dapat mengimpor datanya itu dari berbagai sumber gitu teman-teman. Menyimpannya dalam bentuk struktur yang sesuai dan pemanggilan data dengan mudah untuk analisis. Nah, yang kedua, komputasi dan metode numerik. R menyediakan berbagai teknik komputasi dan metode numerik yang berguna untuk analisis data. Nanti penggunanya dapat melakukan perhitungan matematika, statistika, dan manipulasi secara efisien dalam data ya tentunya, manipulasi data gitu. Terus yang ketiga adalah pembuatan fungsi R. Pembuatan fungsinya. Nah, R itu memungkinkan pengguna untuk membuat fungsi sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini memungkinkan pemakai untuk membangun algoritma dan prosedur khusus untuk analisis data yang spesifik. Nah, yang keempat adalah visualisasi data. Nah, R itu menyediakan cara interaktif, informatif gitu dan fleksibel untuk memvisualisasikan data. Nah, penggunanya dapat membuat grafik gitu kan, diagram, terus dan visualisasi data yang lain untuk membantu memahami dan menganalisis data dengan baik. Nah, R itu digunakan dalam berbagai bidang seperti analisis keuangan, penelitian statistik, manajemen, akademik, matematika, dan analisis data secara umum. Nah, dengan kekuatan dan fleksibilitasnya, R menjadi salah satu bahasa yang populer dalam komunitas analisis data dan digunakan oleh para profesional di seluruh dunia. Baik, next. Nah, bagaimana cara menginstal software R gitu? Nah, di sini saya sudah menyediakan eh, link. Nanti saya akan sertakan di, di kolom di bawah ya. Nah, pilih yang pertama gitu. Kunjungi https titik dua slash slash www.rproject.org. Nah, pilih dan unduh versi terakhir. Nah, versi terbaru tentunya ya teman-teman. Kalau dibuatnya video ini tuh versi terbarunya adalah 3.4.1. Nah, setelah itu nanti teman-teman tinggal install dan jalankan. Nah, selanjutnya bagaimana sih gitu kan cara kerja software R ini? Nah, yang pertama R dapat digunakan secara interaktif, juga hasil perhitungannya segera dapat dilihat. Jadi R itu dapat digunakannya itu secara interaktif. Terus hasilnya juga dapat segera dilihat dengan secepatnya. Nah, yang kedua adalah untuk perhitungan yang lebih kompleks. Perintah-perintah R
ditulis lebih dahulu dalam teks editor, kemudian dijalankan. Nah, selanjutnya, R merupakan suatu bahasa berorientasi objek. Artinya bahwa variabel, data, fungsi, hasil, dan sebagainya disimpan dalam memori aktif komputer dalam bentuk objek dan mempunyai sebuah nama. Selanjutnya, pengguna dapat mengenakan aksi terhadap objek-objek tersebut melalui suatu operator seperti operator aritmatika, logika, dan relasi. Dan fungsi atau function. Fungsi itu fungsi itu sendiri juga merupakan suatu objek. Nah, jadi fungsi itu nanti berupa objek ya. Terus penanaman objek bersifat case sensitif. Nah, jadi membedakan huruf besar dan kecil. Nah, selanjutnya R itu dapat digunakan sebagai kalkulator juga ya. Nah, ketik ekspresi dan tekan enter. Contoh 2 tambah 5 langsung enter. Langsung nanti eh ada hasilnya gitu kan. Hasilnya pasti 7. Contoh lain misalkan 8 dibagi 2. Nah, langsung enter. Hasilnya nanti muncul 4. Terus R juga dapat untuk membuat variabel dengan menggunakan tanda kurang dari, min atau sama dengan. Nah, di sini di PPT ini sudah saya cantumkan ya caranya, tinggal gini. Nanti tekan enter, terus rumusnya A dan B ya, sama dengan rumus yang ini. Terus tinggal enter, nanti akan ada jawabannya. Nah, selanjutnya membuat vektor X dan menghitung rata-ratanya. Nah, kalian juga bisa gitu menghitung vektor X. Nah, selanjutnya menghitung rata-ratanya gitu kan. Jadi lebih gampang intinya. Nah, di sebuah software tentunya pasti ada kekurangan dan juga keunggulan. Nah, di sini ada beberapa yang sudah saya cari gitu kan, keunggulan dan kekurangan dari software R tersebut. Nah, untuk keunggulannya, yang pertama cepat dan gratis. Nah, ini pasti yang dicari oleh teman-teman gitu. Intinya lah cepat dan juga gratis. Nah, terus yang kedua, ahli statistika dapat mengembangkan metode dengan membuat package. Terus kemampuan grafik yang baik. Unggul untuk simulasi, analisis yang membutuhkan pemrograman secara intensif. Lalu mendorong kita berpikir tentang analisis data. Nah, itu adalah keunggulan gitu. Keunggulan daripada aplikasi software R. Ada cepat, kita dapat membuat grafik yang baik, terus unggul dalam simulasi dan analisis. Terus mendorong kita untuk berpikir tentang analisis data. Nah, selanjutnya adalah kekurangan. Untuk kekurangan daripada software R ini, yang pertama, usernya itu tidak friendly. Jadi tidak gampang gitu. Tidak gampang dalam hal apa ya? Jadi menghubungkan ke yang lainnya gitu. Terus bagaimana menggunakan suatu fungsi dapat membuat kita frustasi, mudah membuat kesalahan, error. Kalau error itu sudah menjadi hal yang biasa ya teman-teman dalam satu software. Terus penyiapan data dapat menjadi suatu yang sulit. Jadi nyiapin datanya itu bisa sangat sulit gitu kan. Nah, selanjutnya tadi kan ada di kelebihan itu page case. Nah, teman-teman pasti nanya gitu kan, atau langsung mikir apa itu page cage. Nah, dalam konteks R, page cage adalah kumpulan fungsi data dan dokumentasi yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu dalam analisis statistik atau ilmu data. R memiliki repositori publik yang disebut CRAN atau dalam singkatannya itu Comprehensive Air Archive Network. Nah, tempat ribuan page statistik tersedia untuk diunduh dan digunakan oleh pengguna R. Page dalam R dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti pemodelan statistik, visualisasi data, analisis regresi, pengolahan data, dan banyak lagi.
Nah, setiap page case dalam statistik seringkali berfokus pada area atau topik tertentu. Misalnya ada page case yang mengkhususkan diri dalam analisis regresi, clustering, analisis survival, atau pemodelan waktu. Dengan menggunakan page case statistik, pengguna dapat memanfaatkan implementasi yang sudah ada untuk metode statistik tertentu. Nah, selain dari itu, menghemat waktu dan usaha dalam pengembangan perangkat lunak dari awal. Pengguna R dapat menginstal PageCase menggunakan eh, fungsi install titik PageCase, buka kurung dan tutup kurung, dan memuat PageCase yang telah diinstal menggunakan fungsi library buka kurung dan dalam kurung. Nih, saya sudah tulis di sini ya. Nanti teman-teman bisa lihat di PPT-nya gitu. Setelah PageCage diinstal, pengguna dapat mengakses fungsi-fungsi dan fitur-fitur statistik yang diberikan oleh PageCage tersebut. Nah, jadi setelah PageCage-nya diinstal, nanti itu teman-teman bisa langsung ya, langsung menikmati dan juga mengakses fungsi-fungsi dari fitur statistik yang diberikan oleh PageCage tadi. Nah, selanjutnya apa sih? Apa itu fungsi? Fungsi dalam software R tentunya. Nah, perintah dalam R merupakan fungsi. Nah, fungsi dituliskan dengan diakhiri oleh tanda petik, petik 2 dan petik 2 tutup kurung. Di dalam tanda kurung tersebut kadangkala diisi dengan satu atau lebih argumen. Jadi di dalam kurung tersebut bisa memilih apa? eh lebih dari satu argumen gitu. Jadi bisa lebih diisinya itu dengan lebih dari satu argumen. Nah, beberapa fungsi ada yang tidak membutuhkan argumen juga tentunya. Hal ini karena semua argumennya mempunyai nilai default atau dapat diubah. Atau karena tidak ada argumen yang didefinisikan pada fungsi tersebut. Nah, selanjutnya terdapat banyak fungsi yang tersedia dalam R. Terus pengguna dapat membuat fungsi baru sesuai dengan kebutuhan. Jadi teman-teman itu nanti dapat membuat fungsi gitu, membuat fungsi yang baru dengan sesuai kebutuhan teman-teman. Selanjutnya, nah, oh ya sudah Warni. Begitu rangkaian singkat ya pengenalan mengenai software R tentunya. Eh, Kurang dan lebihnya teman-teman nanti bisa cari di sumber-sumber yang lain. Oke, kita tiba di penghujung video ya. Terima kasih kepada semuanya yang telah menonton video ini. Jangan lupa gitu share dan subscribe channel ini. Mohon mohon maaf ya apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.